Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kombeba, obrolan asik penuh inspirasi. Bersama saya Muhammad Sodik, masih di edisi Kombeba Keliling Magelang. Nah, kali ini saya berada di Desa Kaliabu, tepatnya di Dusun Kopen. Nah, beberapa waktu yang lalu, atau beberapa tahun terakhir ini di Kaliabu, setiap karnaval itu sering menampilkan kostum-kostum karnival yang cukup menarik, luar biasa. Dan malam hari ini kita berada di salah satu dusun yang mengawali kreativitas di Desa Kaliabu, Salaman, Magelang. Ya, di belakang ini terlihat beberapa ornamen yang dipakai, dan ini memang benar-benar di gudangnya, di markasnya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Inilah Dusun Kopen Kaliabu, Salaman, Magelang. Tepuk tangan untuk Dusun Kopen. Ya, udah lama ini saya nggak podcast seperti ini. Jadi ya, kita ngobrol santai saja, dan ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Ketua Pemuda dan teman-teman yang ada di sini. Dengan Mas siapa ini? Ayo, yuk. Mas Yoyo. Nggih. Ketua Pemuda yang ada di sini ya. Insya Allah seperti Ya. itu. Kemudian berikutnya Saya Mas Wahyu. Ini bagian apa, Mas? Ini bagian buat narasinya. Oh, buat narasi. Nggih. Sebenarnya yang Ini Mas sebenarnya Rizky. Mas Rizky bagian. Itu kemarin kita kan biasanya kalau kita karnaval kita juga membuat kayak panitia kecil-kecilan, Mas. Jadi tiap panitia ketuanya Mas Rizky ini untuk tahun ini, dan bagian multimedianya Remaku, Mas. Oh, oke. Nah, ini adalah beberapa pentolan yang ada di sini ya, dan masih banyak teman-teman yang di sana ya, Ya, yang banyak semuanya sekali. Nggih. berperan dalam kegiatan yang ada di sini. Nggih. Oh, nggih. Ya, Mas, kita dari Kombeba Rujukan ini tertarik dengan apa yang ada di sini. Jadi di luar sana itu pesonanya itu luar biasa. Jadi wah, ngeri Kaliabu karnaval ditunggu dinanti, pasti nonton kayak gitu. Nah, kita malam ini langsung ke sini ya, ke pusatnya. Sing kirame pusat ya. Ya, matur suwun sekali, Mas, kalau kita dibilang pusat ya. Tapi kita terus terang ya malah tambah rada gede deh. Awas. Seperti itu, Mas. Nggih. Ya, ini pemuda sini namanya apa, Mas? Remaku. Remaja Dusun Kopen, Mas. Oh, enggak. Itu Remaku sendiri awalnya tahun berapa? Kita 2017-2018, Mas, untuk berdirinya. Oke. Itu. Dan berdiri langsung membuat ini atau Enggak, gimana? dulunya kita kan awalnya Remaku itu masih pecah-pecah, Mas. Kan kita ada 4 RT. 4 RT, kita RT-nya sendiri-sendiri waktu itu, dan mulainya bergerak itu yaitu membuat yang tadi kita juga udah obrolkan, dan kita itu mulai dari Garuda ya, Pak Wahyu ya. Pasukan Garuda. Tahun berapa itu? 2018. 2018. Oke. Seperti itu. Terus bikin Garuda itu awalnya bagaimana itu? Ide awal membuat kostum Garuda itu? Awal idenya, Mas. Ya pertama-tama terus terang kita ya bingung ya, Mas ya. Karena kita juga belum pernah, karena dulunya itu kita itu wong dalana lah seperti itu. Karena nggak mudeng apa-apa, dan mungkin kreativitasnya cuma segitu-gitu aja, tapi alhamdulillah ada teman, ada yang bisa kasarannya itu ya ada yang rancang lah gitu, seperti itu. Dan awal mulanya seperti itu, dan kita pun juga bingung modalnya soal ngendi kan gitu, modal nekat lah intinya seperti itu, Mas. Awalnya modalnya berapa itu? Awalnya mungkin nggak punya modal ya, nggak punya modal. kan waktu itu Remaku baru terbentuk, Pak. Iya. Jadi untuk modal waktu itu modal seadanya. Tapi waktu itu kan otak utama dari pasukan Garuda itu adik saya itu yang tadi Palak namanya. Malam ini sudah hadir ya? Sudah hadir. Oh, yes. Nanti bisa ikut ngobrol dengan kita, guys. Nah, itu yang punya ide. Punya ide dengan bahan seadanya waktu itu. Dari Dan- apa? Dan waktu itu kita sudah mulai dari sponati. Oh, Tapi masih dasar, belum spesifik seperti kayak gini, belum. Detail. Masih dasar sekali. Detailnya belum. tapi ya sponatinya beli, toh, Mas? Beli. Nah, itu modelnya urunan atau gimana? Waktu itu Swadaya. Swadaya. Kan kita Mas, nek di desa itu ada namanya betonisasi.
ngecor. Ya, nah Ngecor itu jalan. ya ngecor jalan. Kan ada 4 RT itu nanti kita keroyok untuk pemuda dan kembali lagi untuk pemuda juga. Oh, nggih. Istilahnya apa kuwi? Tapi borong Gotong royong borong jalan gitu lah Mas. terus biaya apa hasilnya itu masuk ke kas kita. Ya. Oh, nggih. Dan alhamdulillah itu laku sewanya itu loh Mas. Mm-mm. Nah, terus berkelanjutan. Alhamdulillah jadi seperti sekarang. Itu awalnya pas modal awal pas borong-borong dan sebagainya itu sekitar berapa modalnya? Ada terkumpul biaya? Berapa nih? Kayaknya nggak ada 5 juta nggak ada loh Mas. Enggak ada. Jadi anu dusun-dusun yang lain. Bukan per RT. Per RT ya? Oh, ada 4 RT itu ya? Iya. Oh, nggih. Kisaran berapa? Berarti sekitar 4 juta. Sekitar 4 juta itu ya. Itu jadi teman-teman ini mencari modal untuk awal kostum itu dengan itu ya, menggarap cor jalan itu ya. Iya, cor jalan. Luar biasa, ini suatu swadaya ya. Jadi tidak mengandalkan bantuan dari pihak lain ya, tapi dengan seadanya tapi bisa menghasilkan sebuah karya nggih. Nggih. Dan itu langsung laku ya, dipinjam alhamdulillah mana-mana Mas. ya. Alhamdulillah ya, tapi nggak yo kita namanya juga pertama tuh Mas. Iya. Tetap prosesnya lah. Surutnya seperti itu. Tapi waktu itu ada yang membuat kita mempunyai pasar itu waktu itu kan disuruh mewakili Kecamatan Salaman di Kabupaten Magelang. Oh, Alhamdulillah juara 1 waktu itu pas tahun 2019 itu. 2017 2018. 2018. Tapi Oh, itu setelah dari Kanvas ini. ya setelah dari kemarin ini dilarang itu Mas. Apa? Desa yang menawarkan di kita. Ya pas yang katanya temanya pas itu di kita. Gitu loh. Terus Namanya apa waktu itu? Garuda itu. pasukan Garuda. Terus itu kita dipinjam sama Pemdes dan yang memakai satu desa Kaliagung Mas. Gini. Tapi kostumnya itu tahun pertama udah langsung juara kabupaten ya berarti. Alhamdulillah. Oh, ya, tepuk tangan ini wis. Kita nggak salah kesini ya. Jadi kemarin kan saya lihat videonya Kanvas ini ya kan, terus kita tertarik untuk ngobrol. Saya cari tema yang ini saya pengen yang Nusantara ini. Saya tertarik dengan Nusantara itu gitu kan, apalagi IKN kita kan juga Nusantara. Jadi Indonesia banget gitu loh. Yang lain juga bagus sebenarnya, tapi cuman tidak mengangkat tema itu gitu loh. Makanya saya tertarik untuk ke sini dan ternyata kok di sini tuh emang yang pertama kali, dusun yang pertama kali membuat kostum seperti ini, dan tahun ini sudah hampir semua ya. Hampir semua dusun membuat seperti ini. Hampir semua dusun. Baru tahun ini ya, tahun kemarin belum. Tahun Sudah ya? kita juga udah sih Mas. Teman-teman yang lain sudah ya? Sudah. Tapi cuman belum kan banyak yang bener-bener powernya di tahun ini Mas. Karena Nggih. nek dulu itu 8 dusun kan Nyun Sewu mungkin sing membuat itu kan cuma beberapa. Nggih. Ini sudah menyeluruh. Itu menjadi. Dan tahun ini sudah menyeluruh, dan di luar juga gemanya juga karena beragam sekali ya. Tidak hanya satu dusun tapi 8 dusun dengan mengusung tema masing-masing ya. Itu ada ogoh-ogohnya dan ada maskotnya dan pasukannya ya. Ya. Pasukannya kemarin berapa? Terakhir kemarin 150. dari dusun ini ya. Iya, Dari dusun ini? di Remako sekitar 150-an. Dari anak-anak muda semua. Iya. Ya. Ini sangat kreatif, dan pemudanya mungkin dari dulu yang kurang produktif ya Mas. Ya. Katanya tadi, tapi sekarang sudah luar biasa. Ya alhamdulillah. Nek dulu itu kita Nyun Sewu dari beranjak jalanan, kita juga sekarang udah bisa menjadi lebih baik, positif gitu. Nggih. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman ini ya. Amin. Jadi apapun kondisi kita, kalau kita mau berusaha lah, itu akan bisa menemukan hasil kayak gitu nggih. Ya. Dan ini kalau tahun ini Mas, ini mungkin kok mengusung tema Nusantara ini kenapa? Tema Nusantara itu bahasa Jawa ini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba ada. Tapi tahun 2022 kan kita nggak sengaja mendapatkan tema Sabdo Palon. Sabdo Palon itu kan menurut sejarah dari sejarah Islam pun, Islam di tanah Jawa itu sebagai sang penunggu Jawa waktu itu. Setelah sang penunggu Jawa terus ketemu Syekh Subakir, nah waktu itu ada kesepakatan untuk menyebarkan agama. Kan itu menjadi salah satu bagian dari sejarah Nusantara. Sabdo Palon itu. Nah, setelah Sabdo Palon itu kan sosok pamomong, sosok yang memomong
khususnya memomong para pemimpin-pemimpin Nusantara waktu itu. Ada raja-raja yang dipimpin oleh Sabdo Palon. Nah setelah itu kita itu nggak ada niatan punya tema Sabdo Palon, karena tema Nusantara ini sudah dirancang sejak tahun 2019. 2019 Sebelum corona. Oke. tapi kan terhambat corona. Libur ya. Terus berhenti. Oh, Nah, terus kan waktu itu kita ngerancang tema Nusantara dengan budget sudah diperkirakan. Nah, dan waktu tahun 2022 delalah budgetnya itu Kurang tidak budget. memadai waktu itu. Jadi kita untuk 2022 kita mengusung tema Sabdo Palon itu. Karena satu terhalang oleh budget, karena sudah 2 tahun kita off, kan modal nggak ada pemasukan. pemasukan, kita modal nggak ada. Terus kita 2022 masuk ke itu yang tema Sabdo Palon. Nah dari tema Sabdo Palon kita sudah berjalan, sudah ada modal. Terus 2023 ini kita mengembangkan tema yang sebelumnya Nusantara itu terlaksana di 2022. Nusantara kita realisasikan tahun 2023. Alhamdulillah itu alurnya berjalan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar karnaval, tapi kita bercerita. Di dalam karnaval itu kita bercerita. Setelah Sabdo Palon hadir, maka akan terwujud Nusantara. Kenapa Nusantara? Nusantara itu kan diambil dari kata Nusa dan Antara. Nusa itu pulau, Antara itu terhubung. Jadi Nusantara itu pulau yang saling terhubung. Makanya kita membuat beberapa suku, dan suku itu bukan suku sing bahasa Jawa ini ngeblok. Jadi kita Jawa. Terus Toraja lompat ke Sulawesi, Lampung ke Sumatera, ada Bali ke Pulau Bali. Jadi kita mengambil satu-satu dari per pulau. Untuk apa? Untuk menampilkan wajah Nusantara itu sendiri. Nusantara, Nusa Pulau, antara terhubung. Jadi Nusantara itu pulau yang saling terhubung dan saling menghubungkan. Ini kok apa yang diusung langsung Nusantara terus 5 itu apa nggak boros mas ini mas? Maksudnya apa menghabiskan stok gitu kan? Tidak takut ya mas? Sebenarnya itu 7 Pak. Tapi waktunya nggak cukup. pertama waktu, keduanya budget mas. Ini yang tahun ini berapa lama mengerjakannya? Ya tadi sekitar 1 bulan lebih. Satu Ya. bulan lebih. 1 bulan ya. Budgetnya habis berapa mas? Nah ini sekitar kurang lebih 30 juta. 30 juta. Nah, Dan itu kita alhamdulillah mandiri mas. mandiri. Ya. Kalau dari sewa yang tahun kemarin itu masuknya berapa mas? Sekitar 18 juta. Lalu sudah Itu dari awalnya kita cuma 2,5 sampai 3 juta mas modalnya. yang tadi 4 juta, sekitar 4 juta itu ya. Ya 4 juta kita Sabdo Palon. Setelah itu 1 tahun berjalan 18 juta. Dan kok hitung-hitung matematika nggak nyampe mas. Maksudnya maksudnya Nggak berpikir sampai ke situ. Ya. Karena sekarang coba 3,5 jadi 18 juta. Sekarang kok pengeluaran jadi 30 juta. Dari mana kan gitu. Tapi mungkin dari kita lihat jadi satu ya. Terus doanya juga alhamdulillah terkabul. Iya. Dan ini jelas sudah dari modal 30 juta. Makanya yang belum pinjam. Monggo silakan bisa pinjam dan Biar nutup. iya. Maksudnya tahun depan biar lebih bagus lagi. Wis. Insya Allah. Lebih mau lagi ya. Ya, insya Allah seperti itu. Kemarin itu yang ogoh-ogoh itu bentuknya apa mas? Garuda ya. Manusia itu tapi Garuda itu ya. Nah itu sebagai simbol dari Nusantara kan kita ngambil sosok Jatayu Pak. Jatayu. Jatayu itu ponakane Garuda. Kenapa kita ngambil Jatayu? Karena di dalam Jatayu sendiri ada makna jagat tinoto rahayu, alam semesta, alam tertata sejahtera. Ini mas ini nggak pintar sekali dalam narasi ini. Ini sekolahnya di mana ini? Saya nggak sekolah Pak. Googling ngomongnya Googling, senang nonton wayang. Oh memang senang wayang? Senang wayang. Ini makanya dari senang wayang ini nek main googling tok nggak mungkin seperti itu ceritanya makanya. Makanya kan kita di sini ada timnya sendiri-sendiri mas. Maksudnya kayak tim ini kan yang tadi yang narasi. Terus mas Palek sama Mas Bicak juga ada itu bagiannya.
buat properti-properti seperti ini gitu, dan mungkin masih banyak lagi kayak yang Mas Disin juga masih yang untuk Buat off-roadnya spesialisnya sendiri-sendiri, dan yang lainnya pun ya kita support di bagian yang kita Mas. Oh ya Mas, dalam perjalanan ini ya, dari perjalanan Remaco 2018 sampai 2023 ini kan tentu banyak apa ya, mungkin kendala atau suka duka nih Mas. Bagaimana ini bisa memanage teman-teman dari yang dulu mungkin kurang produktif sekarang seperti ini mungkin Mas? Awalnya gitu Mas, Iya, perjalanannya yo nek saya pahit sekali Mas ya untuk terus terang gitu Mas ya. Gimana? Karena itu tadi saya matur lagi di Kopen ini kan nyun sewu banyak yang corot ini nek wong anu iki abangan lah gitu. Dan kita juga menjadi satu itu PR-nya katanya PR dari mbah-mbah dulu, memang PR-nya kita belum jadi satu gitu Mas. Nah, setelah berjalannya waktu kita juga di sini tuh ada itu tadi, selain kita kerja bakti bareng-bareng itu ada bakti sosial, dan selain ngeroyok apa tadi kayak yang cor itu Cor, ya, itu kan kita ada bakti sosialnya itu tiap mau lebaran ya Pak ya, mau lebaran itu kita juga mengumpulin dana itu buat termasuk dana yang masuk di kita itu kayak bagi-bagi Mas, bagi-bagi orang yang membutuhkan. Jadi ini hasil karnaval, hasil sewa karnaval uang itu bukan semata-mata dari karnaval untuk karnaval lagi, tapi kita kembangkan ke sosial. Pertama untuk ambulan nih Mas Yop. Untuk membackup ambulan. Jadi kalau ada warga Remaco, warga Kopen khususnya yang membutuhkan ambulan, itu nanti di backup sama pemuda. Kedua, kita sudah berjalan 3 tahun ini. Sebelum lebaran kita melakukan kegiatan sosial berupa Remaco berbagi. Nah, uangnya itu hasil dari karnaval ini. Kostum karnaval. Jadi bukan semata-mata Untuk modal karnaval lagi ya kan. Wah ini cara mengumpulkannya seperti itu Mas, karena ya itu tadi kan tadinya kita yang nyun sewu kan yang tadi merah itu jadinya kayak pancingan-pancingan di bakti sosial dan berbagai macam itu kan tadinya 10% jadi 20%, 50% kan tetap akan terenyuh kan gitu Mas. Untuk tetap jadi satu gitu loh Mas. berarti itu salah satu cara ya yang dilakukan ya. Dan itu terbukti berhasil ya, dari hasil karnaval itu juga untuk kegiatan sosial dan itu bisa menarik simpati warga juga gitu ya. Akhirnya sekarang bisa lebih bersatu gitu. Seperti itu. Nah, kalau kendala sendiri dalam Remaco ini, kendala yang seperti apa Mas? Kendala yang dihadapi mungkin kendala yang dihadapi dalam mungkin ini aja Mas, untuk bikin kostum ini Mas. Kendala dihadapi pertama modal Mas. Sulit terus terang itu Mas, modal. Dan mungkin ya itu kayak namanya orang banyak ya Mas. Kadang kan juga punya kesibukan masing-masing. Dan di sini pun juga mungkin banyak yang bekerja dan waktunya kan nggak pas kadang-kadang. Makanya tadi juga matur targetnya kita Januari, terkendalanya waktu dan teman-teman juga kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi ya itu kayak itu juga termasuk terkendala gitu Mas. Untuk mewujudkan final sebelum kita main di pengerjaan bagus semuanya juga kostum juga menyamakan ini ya jadwal teman-teman karena jadwal teman-teman juga sibuk ya. Nah, kalau ngerjakannya sendiri tuh semua pemuda atau bagaimana Mas? Nek sing pemikirnya tetap tertentu Mas. Tapi nek untuk yang ngerjain semua yang bisa mengerjakan. Kita nggak ya. Satu buat pekerjaan itu. Jadi mungkin yang khusus itu pemikir konsepnya, kedua yang ngecat Pak. Yang ngecat itu khusus. Kalau coba motong-motong mungkin bisa ya. Semua bisa. Jenengan paling saya. Iya. Sudah ada gambarnya, tinggal potong aja. Kan gitu. Itu pun oleh motong udah mesti rapi. Iya, sudah otomatis gitu. Diakoni wae. Saya terpengaruh itu karena saya juga itu Mas, nggak tahu apa-apa seperti itu. Jiwanya kan sendiri-sendiri. Iya. Mungkin Mas tadi yang kembali lagi ke tema Nusantara tadi, apa pesan yang ingin disampaikan dengan tema Nusantara tadi? Tema Nusantara itu pengennya kita itu
kita akan mengangkat budaya Nusantara. Jadi kalau bisa, sebenarnya kita baru menampilkan beberapa, cuma sekecil debu yang kita tampilkan. Masih banyak jutaan mutiara di dalam bumi Nusantara ini. Yang perlu diulik, perlu dikembangkan. Nah, untuk semua pemuda-pemuda, khususnya pemuda Indonesia, Magelang, Salaman, Kaliabu khususnya, yuk bareng-bareng kita ke depan. Kita kalau bisa jangan keluar dari tema Nusantara, karena masih banyak hal-hal di Nusantara ini yang bisa kita up, bisa kembangkan, kita kreasikan menjadi sebuah tema karena. Oh ya Mas, kalau ini dari teman-teman dari luar pengen belajar di sini, boleh nggak ini Mas? Boleh saja Mas, boleh. Belajar bikin Yang kostum penting, ini. yang penting kan Mas, kita masih teman-teman sendiri maulah di tempat kita yang seperti ini, gitu. Kalau nanti takutnya, wah kok ngene kan gitu, toh Mas. Kan kadang-kadang juga teman-teman sendiri juga pikirannya kan, wah kok ngono ge belajar kan, gitu. Sama kan gitu Mas kita. Ya itu teman-teman silakan kalau yang pengen belajar atau pengen sewa ya, atau pengen ngundang teman-teman ini untuk tampil di acaranya, sangat bisa sekali. Nomor kontaknya berapa Mas? Mas Rizky bisa disebutkan? 085 713 374 977. Oke, itu nomor kontaknya dari teman-teman Remako. Jadi bisa diundang semua personilnya ya, tapi budgetnya juga lebih mahal ya. Kan bisa sewa kostum. Nah, kalau sewa kostum ini berapa Mas? Untuk kisaran dari 300.000 untuk maskot sampai 600.000 untuk maskotnya. Kemudian Untuk Ogo-ogo ogoh itu 750. Sing anu ya, Yang baru yang Jatayu, yang Sabdo Palon 500. Kemudian kalau yang pasukan itu? Oh, prajurit. Prajurit Dari 50 sampai 30. Dari 30 sampai 55. sing baru. Oh, 70. Oh iya. 75. Kalau yang terbaru 75, kalau yang edisi lama tapi yang Garuda itu Masih. asik itu. Garudanya memang, apalagi yang pakai yang cewek-cewek itu ya. Ya, di sini semua bisa dipakai. Iya, iya. Ya, cewek sama cowok oke Mas. Oke, jadi silakan itu terjangkau sekali ya, 30 sampai 50. Kalau jenengan pinjam 100 gitu wis dadi ketok luar biasa gitu kan. Wah pokoknya ya. Nah, ini terakhir Mas, mungkin yang pengen disampaikan mungkin untuk teman-teman yang di sini maupun yang ada di rumah untuk pemuda di Magelang. Nah, jadi kita segmennya lebih ke pemuda di Magelang. Mungkin apa yang pengen disampaikan Mas dari jenengan? Ya, untuk pemuda-pemuda di Magelang, kita bisa mencari silaturahim dan kemudian kita bisa menampilkan kreasi kita untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Jenengan Mas, apa yang pengen disampaikan? Untuk yang pertama, untuk khususnya dulu untuk pemuda Kopen, terima kasih kalian semua tahun ini menjadi saksi jika Kopen telah menjadi tonggak kreativitas khususnya di Kabupaten Magelang. Dan untuk seluruh pemuda di Magelang, malah kita berkreativitas berlomba-lomba secara positif. Dan jangan lupakan sejarah Nusantara. Yes. Sekarang Nusantara pokoknya. Dari Mas Ketua, monggo. Mungkin teman-teman yang lain bisa disebut juga, monggo. Oh iya, mungkin terima kasih juga buat teman-teman khususnya dari Dusun Kopen, Mas yang ada di sini ada Mas Falak, Mas Wicak, Mas Lisin, dan Mas Rizky, Mas Wahyu, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Luar biasa, gitu aja. Dan mungkin tetap semangat, kompak selalu, dan solid. Oke. Terima kasih untuk teman-teman ini dari Kopen yang sudah berbagi inspirasi ya kepada kita yang ada dari Kombeba ini. Kita dari Kombeba Kampung Drujugan ya. Salam persahabatan. Insya Allah kita nanti bisa saling silaturahmi lagi, dan sekali lagi terima kasih atas obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.